ada hadis mengatakan Al-Qur'anu yal'anu. Al-Qur'anu yal'anu, bahwasanya Al-Qur'an itu melaknat kepada orang yang membacanya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi ketika kita membaca Quran, bahkan Al-Quran itu melaknat. Kenapa melaknat? Karena pertama, kemungkinan bacanya tidak diperhatikan tajwidnya, panjang pendeknya, tebal tipisnya. Terus yang kedua, tidak diperhatikan juga tujuan daripada ayat itu, artinya isi kandungannya. Dia tidak mau membahas apa ini Al-Quran, terjemahannya, isi kandungannya apa. Dia tidak mau. Yang penting baca saja apa yang saya bisa kita baca. Dan itu Nabi bilang Al-Quran melaknat. Jadi Al-Quran melaknat kepada orang yang membacanya. Berarti tidak semua yang membaca Quran dapat pahala. Ini yang dikhawatirkan. Tapi ketika kita membaca Al-Quran benar-benar ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mendapatkan pahala, tapi benar-benar ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Jadi kita membaca Quran, kita salat, haji, umrah bukan mencari pahala, tapi yang dicari adalah ridha Allah. Coba lihat dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dibuka keempat, surat keempat ayat 114, surat An-Nisa ya. 114. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kebaikan tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah. Nah, maaf. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah, terus maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. jadi duluan mana? Ridha atau pahala? Ridha dulu. Kalau pahala itu pasti nanti di akhirat dikasih. Jadi yang dicari ridha. Al-Quran berfirman surat An-Nisa ayat 114. Bahkan ridha Allah ini lebih luas daripada surga dan neraka, langit dan bumi. Kan gitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang saya muliakan, pahala itu pasti dapat ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah. Cuman kalau mencari pahala, yang dikhawatirkan ridha Allah nggak ada. Gitu. Jadi ridha Allah dulu. Nah, ketika sekarang ini membaca Quran, ya kan? Bagaimana kita benar-benar mendapatkan ridha Allah? Berarti ada yang membaca Quran tidak dapat ridha Allah. Coba lihat kitab di surat ke-7 Al-A'raf ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka diamlah, kan gitu kan. Dengarkanlah, fastami'u, dengarkanlah fil amr itu. Dengarkanlah dan diamlah, diam dalam rangka memperhatikan. Diam bukan hanya diam, tapi memperhatikan orang yang membaca Quran, orang yang menerjemahkan Al-Quran, orang yang menganalisa Al-Quran, menerangkan apa isi kandungan Al-Quran. Itu yang harus kita perhatikan. Apa supaya apa? La'allakum turhamun. Supaya mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah. Kan gitu ya. Jadi kalau kita ingin belajar atau membaca Quran, ingin dapat ridha Allah, maka perhatikan kata Allah. Jadi bukan hanya dibaca tapi diperhatikan. Apa bedanya?
kita melihat dengan memperhatikan, Bapak Ibu yang saya muliakan. Saya contohkan nih, Pak Budi ketika pagi-pagi jam 7 hari Minggu dia nyiram bunga tanaman di depan rumah. Tiba-tiba nenek-nenek lewat di depan rumahnya. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Lewat aja itu. Tapi Pak Budi juga melihatnya. 1 jam kemudian cucunya tadi lewat juga, cucu nenek itu yang sudah dewasa, sudah kuliah, cantik, bahenol, putih, mulus, pakai baju nggak cukup, berarti kelihatan. Pak Budi bukan hanya melihat, tapi memperhatikan. Lah ini bedanya kan? Bedanya melihat dan dengan memperhatikan. Berarti Pak Budi memperhatikan, jalannya aja diperhatikan. Cantik banget itu. Lalu sekarang membaca Quran hanya mendengarkan, tidak diperhatikan, kurang Bapak Ibu. Jadi kalau memperhatikan itu ada beberapa kriteria yang ada di dalamnya. 1, dia mendengarkan, itu perhatikan. Yang kedua, matanya melihat Al-Quran. Kita punya mata melihat Al-Quran. Terus hati juga berbicara, artinya memperhatikan. Apalagi pikiran juga berjalan. 3 udah. Terus yang keempat, tangannya juga berjalan. Apa tangan? Menulis. Menulis. Ya. Itu artinya tanda benar-benar memperhatikan. Coba kita lihat. Ini yang menulis aja kadang-kadang lupa, apalagi tidak menulis. Tapi bukan berarti yang tidak menulis semuanya daripada nggak mengaji ya. Ya. Kalau bisa nanti pas minggu kedua, Sabtu kedua bawa buku masing-masing. Supaya apa? Ingat sampai di rumah, ada tulisan. Ya. Kadang-kadang yang menulis saja itu lupa, apalagi tidak. Ada enggak ayatnya suruh menulis? Kita lihat di surat ke-54 ayat 53. Menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar semuanya tertulis. Tertulis kata Allah. Artinya apa? Supaya enggak lupa. Apalagi Al-Quran. Jangan Al-Quran. Jadi kita bisnis saja kalau nggak ditulis, itu bayarannya berapa, jualan misalnya, itu lupa. Guru-guru yang ada di sekolah, murid-murid kalau nggak ditulis, lupa. Disuruh tulis oleh Allah. Kita transaksi jual beli tanah kalau nggak ditulis, notaris dan sebagainya, gampang dibodohi. Jadi ditulis. Ada bahkan di situ ada materai kan, jadi itu materai lebih kuat lagi. Nah, ketika ditulis berarti memperhatikan dia, memperhatikan. Jadi tulisan itu juga perintah Allah, bukan hanya mencari sebuah keuntungan, tapi supaya tidak lupa, apalagi tentang agama. Apa sebab? Karena nanti setelah ditulis, dipelajari kembali dan diproses menjadi iman. Kalau ditulis menjadi iman. Lah kalau nggak ditulis, anehnya takut lupa kita apa tadi. Alhamdulillah, sekalipun tidak ditulis, kita sering-sering ke masjid. Mudah-mudahan minggu depan atau bulan depan kita ditulis. Tulis siapa? Contoh sekarang memperhatikan ayat tentang memperhatikan Al-Quran. Contohnya kita lihat di surat ke-72 ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran.
Contoh, ya kan? Kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Nah, kalau kita tanya Bapak Ibu, siapa yang bilang kami mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan? Siapa yang bisa jawab? Ini contoh, perhatikan. Coba baca lagi Pak Ustaz, agak kencang dikit. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka jin berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran. Siapa yang bilang menakjubkan? Bangsa jin, ya. Yang membaca siapa? Yang membaca, yang baca Quran. Coba baca lagi Pak Ustaz, mohon maaf. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran. Siapa yang bilang menakjubkan? Jin. Yang membaca Quran? Ustaz Habib yang baca Quran kan? Lah siapa? Kok Nabi Muhammad 14 abad yang lalu dah. Coba siapa yang bilang menakjubkan? Bangsa yang baca Quran? Ustaz Habib. Yang menerima wahyu? Siapa? Ini contoh, perhatikan ya Pak. Saya ajak Bapak supaya benar-benar memperhatikan. Ya kan? Yang menerima wahyu siapa? Nabi Muhammad. Betul? Coba lihat surat 26 ayat 192 193. Kira-kira siapa yang menerima wahyu itu? Break dulu ayat tadi ya. 192. Ya, 192 193. 26 Asy-Syu'ara 192. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Benar-benar diturunkan oleh Allah kepada seluruh alam. Siapa yang menerima wahyu itu? Ayat 193-nya. Yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril. Nah, siapa yang menerima wahyu? Nabi Muhammad atau malaikat Jibril? Jadi Al-Quran pertama kali turun kepada siapa? Nabi Muhammad apa malaikat Jibril? Malaikat Jibril. Terus setelah itu manusia yang mendapatkan wahyu pertama kali siapa? Masa Nabi Muhammad? Manusia pertama kali kita lihat di surat ke-7 ayat 19. Ini contoh memperhatikan ya Pak. Jadi tidak hanya sekedar 7 Al-A'raf ayat 19. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Jadi wahyu pertama kali kepada siapa itu? Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Nabi Adam. Karena semuanya Rasulullah, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, Rasul Allah kan. Jadi manusia yang diciptakan, yang ditakdirkan menjadi Rasul, mendapat wahyu pertama kali adalah Nabi Adam. Terus yang menerima wahyu terakhir kali manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kembali ke surat 72, surat jin tadi, ayat pertama, yang bilang menakjubkan siapa itu? Coba baca lagi Pak Ustaz, maaf. Surat 72 ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran.
Yang bilang menakjubkan bangsa jin. Yang membaca Quran siapa? Yang bilang menakjubkan siapa tadi? Bangsa. Terus yang baca Quran Ustaz Habib. Yang menerima wahyu malaikat Jibril. Terus turun kepada manusia pertama kali siapa yang menerima wahyu itu? Nabi. Ini perhatikan ya Pak. Terus terakhir kali manusia yang dapat wahyu Nabi Muhammad. Ada enggak ketika ada qori-qori'ah suaranya bagus melantunkan kayak Muhammad termasuk guru kita di sini Ustaz Ramadan membaca Quran bagus. Ada enggak bagus bacanya? Ketika umat Islam mendengarkan terus mengatakan bagus, heran, menakjubkan. Ada enggak yang model begitu? Banyak atau ada? Tadi kalau bilang menakjubkan, takjub kepada orang yang membaca Quran bagus sekali. Itu siapa namanya? Coba baca lagi Pak Ustaz. 72 ayat pertama. Katakanlah Muhammad. Diunjukkan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan yaitu Al-Quran. Nah, kira-kira ada nggak model manusia? Ketika ada orang yang mendengarkan bacaan dengan fasih bagus, suaranya Masya Allah, bagus banget suaranya, takjub gitu. Ada nggak yang model begitu? Bukan yang membaca Quran, tapi yang mendengarkan takjub. Ada? Atau banyak? Nah, jadi kalau takjub begitu siapa itu? Jadi manusia yang golongan siapa yang bilang? Bapak. Tapi yang bilang adalah Allah, ya kan? Jadi jangan sampai kita ini takjub saja Bapak Ibu. Diri kita ini disuruh memperhatikan. Apa isi kandungan? Selama ini takjub kan? Bukan nggak boleh takjub, boleh aja. Tapi yang paling penting itu memperhatikan sampai di mana itu Al-Quran. Nah ini saya ajak Bapak Ibu supaya lebih memperhatikan kembali. Nah seperti ini contohnya. Terus yang kedua sekarang, Al-Quran ini diturunkan kepada umat Islam atau orang kafir? Umat Islam atau orang kafir? Coba. Biar nggak bingung kita lihat dulu ayatnya. 45 ayat 20. Ini saya ajak Bapak Ibu supaya memperhatikan Al-Quran. Al-Quran yang buat umat Islam misalnya, non Muslim nggak boleh. 45 ayat 20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Ya, Al-Quran ini adalah pedoman untuk manusia atau umat Islam. Nah, kira-kira manusia ada yang Muslim, ada yang non Muslim. Berarti Al-Quran itu kira-kira untuk umat Islam atau non-Muslim? Nah ini saya ajak nih untuk perhatikan lagi. Coba lagi baca Pak Ustaz. 45 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Bagi umat kira-kira manusia ada yang Muslim atau non-Muslim? Ada dua-duanya kan? Nah berarti Al-Quran ini sekalipun itu dibaca oleh umat non-Muslim, boleh nggak itu? Boleh berarti kan? Dibaca oleh orang Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan orang Yahudi lebih pintar ya Pak. Ngelotok itu, orang Yahudi itu lebih paham sehingga bikin hadis palsu ribuan jutaan. Kenapa? Karena paham Al-Quran, hafal. Kita kalah sama orang Yahudi. Yang itu yang jelek, yang tidak bagus kan? Nah, sekarang contoh yang bagus. Ketika umat non Muslim baca Quran, tersentuh hatinya, masuk Islam ya. Kan begitu. Berarti Al-Quran ini bukan hanya untuk umat Islam, tapi semua manusia kata Allah. 45 ayat 20 tadi. Coba lihat yang lebih jelas lagi ini. 68 ayat 52. Surat 68 Al-Qalam ayat 52.
Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Nah, jadi Al-Quran untuk peringatan Bapak Ibu, seluruh alam. Bukan hanya manusia saja. Manusia udah boleh, muslim atau non muslim, tapi seluruh alam. Berarti bangsa malaikat, jin, langit dan bumi boleh itu membaca Quran. Sehingga langit dan bumi itu membaca tasbih. Tasbih di mana? Di dalam Al-Quran. Ya kan? Surah berapa? 59 ayat 24. Coba. Langit dan bumi bertasbih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi. Nah, apa yang di langit dan di bumi itu bertasbih kepadanya. Bertasbih kepadanya. Subhanallah. Berarti apa ya? Tasbih ada di mana? Al-Quran petunjuknya. Ya kan? Ini saya ajak Bapak Ibu untuk lebih memperhatikan kembali bahwasanya Al-Quran itu harus diperhatikan dalam-dalam. Apa sebab? Untuk membentuk iman. Saking pentingnya iman, Bapak Ibu. Ada mengatakan dalam satu riwayat itu debu-debu ya, bukan satu tetes. Debu-debu keimanan itu nilainya satu debu malah itu, bukan hanya debu-debu, satu debu keimanan bahkan lebih kecil daripada debu zarrah. Itu nilainya lebih bagus, lebih sempurna, lebih berharga daripada 1000 kali dunia serta isinya. Masya Allah. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau Nabi Ibrahim ini sudah dijuluki Abul Anbiya, Abu Tauhid, bapaknya para nabi, bapaknya tauhid, bapaknya. Nabi Ibrahim saja itu ketika mau meninggal dunia ditakut khawatir tentang anak-anak cucunya nanti. Sehingga beliau bilang, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anak-anakku, setelah aku tidak ada, kamu menyembah siapa? Berarti tauhid. Jadi beliau tidak mengatakan setelah aku tidak ada, mata kuluna, kamu makan apa? Kamu bekerja di mana? Tidak. Karena beliau tahu nilai keimanan itu, sekalipun satu debu keimanan, nilainya lebih bagus, lebih berharga dari 1000, bukan satu kali, 1000 kali dunia serta isinya. Allahu Akbar. Sehingga beliau disebutin Abu Tauhid, bapaknya para nabi, bapaknya tauhid. Pantas Allah bilang ke Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tirulah tauhid Ibrahim. Ya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, Nabi dan Rasul, Bapak Ibu. Ini saya ajak lagi yang ketiga ini, Bapak dan Ibu, untuk saya ajak lebih memperhatikan tentang Al-Quran. Para Nabi dan Rasul itu dilahirkan di Arab atau di luar Arab? Di dalam negara Arab, ya kan, dan jazirahnya kan, yang paling banyak di Palestina, jazirah Arab. Nabi Ibrahim dan anak cucunya. Kalau Nabi Muhammad di Mekah, ya kan. Nabi Ismail, dari Nabi Ismail terus ke Nabi Muhammad. Kalau Nabi Ishaq di Palestina, raja Nabi sampai ke Nabi Isa kan. Nah, kalau dari Nabi Ismail bukan raja, bukan Nabi, tapi keturunan biasa, orang biasa, bahkan di bawah garis kemiskinan. Tapi semuanya taat, qanaah, sabar, turunnya Nabi Ismail ini. Terus sampai datuk yang ke-60, maka lahir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu sejarahnya, Pak. Pertanyaannya tadi, kenapa para nabi dan rasul dilahirkan di jazirah Arab? Ada yang bisa jawab? Jadi saya ajak lagi untuk memperhatikan tentang Al-Quran dan sejarah. Jawabannya adalah jahiliyah. Jahiliyah, Pak. Kenapa Nabi dan Rasul tidak diturunkan di Semarang atau di Indonesia, Jawa Tengah, Sumatera? Kok di Arab sana?
Karena perilakunya jahiliyah bejat sekali. Akhlaknya itu bejat. Sampai kalau anak lahir itu perempuan sebelum Nabi Muhammad lahir dikubur hidup-hidup. Masya Allah. Nabi Nuh misalnya, umat Nabi Nuh itu kalau menyembah patung berhala, patungnya itu kan dari kue, Pak. Kue besar sekali kan, kayak robot itu. Dan itu banyak, 10 patung, 10 kue berarti. Menyembah di halaman dalam keadaan telanjang, laki perempuan. Sampai sekitar jam 10, dari jam 7 sampai jam 9 lapar. Sebelum makan dia bilang sama patungnya, mau tidur dulu, tidur berzina di depan patung. Setelah itu dia lapar, bilang lagi, wahai Tuhan saya lapar. Jadi patungnya yang dibikin dari kue dimakan. Jadi ada umat yang makan Tuhannya, umat Nabi Nuh. Sangat bejat sekali. Kenapa? Para nabi dan rasul dilahirkan di Mekah atau di Jazirah Arab karena akhlaknya jahiliyah. Subhanallah. Kita lihat ayatnya 41 ayat 44. Jahiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kiranya Al-Quran menjadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedangkan Rasul orang Arab? Sedangkan Rasul dari orang Arab. Terus katakanlah. Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Ya, ini mengatakan bahwa Rasul itu orang Arab. Sekarang jahiliyah. Surat keempat ayat 22-23. Perilaku yang jahiliyah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah. Maaf. Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu. Berarti ada anak nikahin ibunya. Itu dulu jahiliyah. Terus kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Lampau sebelum Nabi Muhammad lahir nih. Terus sungguh perbuatan itu sangat kecil dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. itu jawabannya. Jadi kenapa para nabi dan rasul dilahirkan, ditakdirkan oleh Allah di daerah Arab dan sekitarnya? Karena perilakunya jahiliyah. Bukan hanya anak nikah sama orang tuanya, tapi orang tua nikah sama anaknya. Jadi kan, adik sama adik kakak kandung. Masya Allah. Coba ayat 23-nya itu. Diharamkan atas kamu. Diharamkan oleh Allah atas kamu. Terus menikahi ibumu. Ibumu nikahin. Anak-anakmu yang perempuan. Anak-anakmu. Ya, berarti ada orang tua ayah nikah sama anaknya yang cewek. Terus saudara-saudaramu yang perempuan. berarti kakak adik. Saudara-saudara ayahmu yang perempuan. Saudara ayah yang perempuan, bibinya dinikahin. Saudara-saudara ibumu yang perempuan. Saudara dari ibu, bibi dari ibu. Masya Allah. Terus anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. nah, dari saudara laki punya anak perempuan, ponakannya dinikahin. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Terus Ibu-ibumu yang menyusui kamu. ini ibu yang menyusui dinikahin sesuai, sekalipun bukan ibunya, itu kan nggak boleh. Terus Saudara-saudara perempuanmu sesuai. Ibu-ibu istrimu atau mertua. mertuanya juga dinikahin, dikawin, maksud nggak nikah itu. Terus Anak perempuan dan istrimu atau anak tiri. terus Dalam pemeliharaan dan istri yang telah kamu campuri
Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosalah kamu menikahinya. Ya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kamu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Kecuali terjadi pada masa lampau, kata Allah kan. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha. Kalau bertaubat tetap diampuni oleh Allah Subhanahu. Sebenarnya masih banyak Bapak Ibu, ya kan? Ayatnya masih banyak, cuman sekarang udah jam 6 kurang sekian. Jadi mudah-mudahan sekali sedikit bisa meningkatkan iman Islam takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya lagi serak-serak kurang batuk. Mungkin nanti apa sesi tanya jawab ya. Semoga Allah memberikan hidayah, taufik dan hidayah sama kita. Perhatikan ya Pak. Allah bilang memperhatikan. Ya. Saya ajak tadi Bapak Ibu untuk lebih perhatikan bagaimana membaca Quran. Bagaimana isi kandungan Al-Quran itu kemana. Saya kira itu mudah-mudahan. Saya kira itu. Ya silakan ada. Kalau nggak ada saya tambah. Ada? Ada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di awal tadi kan Ustaz mengatakan kita mencari ridho Allah. Nah, bagaimana sih atau tanda-tanda apakah yang kita dapatkan seandainya kita mendapatkan ridho dari Allah? Tanda-tanda apa ya? Yang seandainya kita sudah mendapatkan ridho dari Allah itu apa yang sebetulnya terjadi sama kita gitu? Kan kita selalu mencari ridho Allah gitu. Nah setelah kita mendapatkan itu apa yang terjadi sama kita, sama manusia itu yang mencari ridho itu, kira-kira yang ada di dalam Al-Quran atau mungkin di dalam hadis gitu. Iya. Apa yang terjadi ketika kita sudah memperhatikan makna isi kandungan daripada Al-Quran, ya kan? Sudah mendapatkan ridho Allah, apa yang terjadi? Coba kita lihat. Kita lihat di surat ke 21 ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Aku, maka sembahlah Aku. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus rasul sebelum engkau Muhammad. Berarti Allah ceritakan Nabi Muhammad tentang keadaan Nabi Adam sampai Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad lahir itu. Illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Kecuali kami wahyukan kepada mereka semua dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Jadi Allah ceritakan Nabi Muhammad ini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Aku. Berarti la ilaha illallah, sembahlah Aku. Berarti tauhid. Ketika dapat hidayah dari Allah cuma tauhid, iman itu Pak. Coba surat ke-20 ayat 14. Dapat ridha Allah, apa yang terjadi? Tauhidnya akan kuat, imannya kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka melaksanakan sholat untuk mengingat Aku. Ya, innani anallah. Allah bersaksi pada dirinya kan, sesungguhnya Aku ini Allah, ya kan gitu. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain Aku, berikrar. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Maka sembahlah Aku, dirikanlah salat untuk mengingat Aku. Dirikanlah salat untuk mengingat Aku. Lebih penting mana? Salat atau mengingat Allah? Coba perhatikan lagi nih, saya ajak untuk perhatikan.
Sesungguhnya aku ini Allah, kan gitu artinya itu. Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Surah 20 ayat 14. Ya kan? Fa'budni, lah itu isinya, Pak. Bapak Ibu. Sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Berarti salat tujuan atau media itu? Lebih tinggi mana? Lebih penting mana? Salat atau zikir atau ingat Allah? Ya? Mengingat, karena salat itu media. Begitu juga baca Quran itu media, Pak. Media, mengingat Allah juga media. Intinya iman juga nanti. Iman kepada Allah itu maksudnya. Jadi ketika ciri-ciri orang yang mendapat ridha Allah, pasti imannya kuat. Imannya aja memupuk keimanan. Saking pentingnya iman ya, Pak. Saking pentingnya iman, Nabi Musa disuruh berdakwah lagi oleh Allah kepada Fir'aun. Padahal Nabi Musa dari kecil sampai dewasa kumpul sama dia, diasuh sama Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa dewasa tahu tentang Fir'aun itu sombong kan, diktator dan sebagainya, pergi Nabi Musa sampai ke daerah Madian, daerah Nabi Syuaib. Sebelum sampai ke Nabi, ada orang yang berkelahi kan gitu, Pak. Ceritanya di tengah jalan, perbatasan antara daerah Fir'aun dengan daerah Nabi Syuaib, Kipti namanya. Nah, ini dua orang ini dari Fir'aun dan dari di luar kawasan lah, daerah Kipti. Ditanya oleh Nabi Musa, kenapa kamu berkelahi? Ini yang dari Fir'aun nih ngomong sombong lah itu. Ngapain kamu ikut campur saya? Terus ditanya ke daerah Kipti oleh Nabi Musa, wahai Tuhan, saya duduk-duduk enak-enak duduk cari pekerjaan diganggu sama dia. Nabi Musa kan temperamen. Jadi kalau salah benar-benar dipukul sekali pukulan mati, Pak. Tangannya Musa mukjizat. Mati. Orang daerah Fir'aun itu yang sombong itu mati. Lah pergi lagi nih lari. Takut dikejar oleh Fir'aun. Sampai ke daerah Nabi Syuaib alaihissalam. Segitu panjang ceritanya, saya singkat. Jadi setelah itu nikah dengan anaknya Nabi Syuaib dengan mahar ngangon kambing selama 1 tahun. Setelah itu dapat ilham terus dari Allah. Begitu setelah nikah, perintah Allah untuk berdakwah tauhid ke Fir'aun. Pertanyaannya, apakah Allah tidak tahu bahwa Fir'aun itu tidak mau? Tahu banget. Lah kenapa masih disuruh dakwah Nabi Musa ini ke Fir'aun? Lah itu pentingnya dakwah, pentingnya tauhid apa? Pentingnya iman. Sekalipun Allah sudah tahu Fir'aun itu tidak mau nanti diajak oleh Nabi Musa kepada tauhid. Pentingnya dakwah. Begitu juga kepada istri kita di rumah, anak-anak kita, teman kita yang suka membangkang. Gitu maksudnya. Kita kuat imannya, Pak. Tapi istri kita, anak-anak kita gimana? Gitu maksudnya. Selalu berdakwah, ayo anakku, kita sholat, kita ngaji, sholat tahajud. Pertama nggak mau, tetap berdakwah. Itu maksudnya. Nabi Musa tetap berdakwah kepada teman kita, sahabat-sahabat kita. Karena memang itu betul-betul diri kita sesuai dengan sabda Rasulullah. Ya kan, orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah itu seperti saudara. Ya kan, la yuhibbu ahadukum kama yuhibbu li akhihi. Kan begitu Nabi. Tidak akan sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya. Nah itu. Jadi kalau kita ingin benar-benar sempurna iman kita, sampaikan tauhid kepada saudara kita, terutama keluarga dulu, istri, anak, menantu, cucu, baru kepada orang lain, sepupu kita, adik kita, bahkan orang tua kita, dengan secara lembut. Itu sangat pentingnya iman. Saya kira itu. Jadi jawabannya, ketika dapat ridha Allah,
Orang yang baca Quran, orang yang perhatikan, maka dia imannya bertambah. Ya. Saya kira itu ya. Ada lagi? Tidak ada. Nanti aja. Baik. Karena sudah jam 6. Ibu-ibu dengarkan ya. Enggak apa-apa, saingan sama ibu-ibu. Saya ceramah, ibu-ibu ceramah. Baik. Dari awal sampai akhir menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, diberikan panjang umur yang taat, panjang umur yang sehat, panjang umur yang berkah. Ibu-ibu sudah sampai di sini, masih belum dengar ibu. Ya kita doa aja. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat ya. Anak cucu kita terutama Bapak Ibu. Anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan soleh kita doa. Jangan berhenti berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong kuatkan iman istri hamba, anak-anak kami ya Allah. Sebutkan namanya satu-satu. Baru baca Fatihah 3 kali, la ilaha illallah 100 kali, mi'ata marrah. Sampai namanya. Ini terakhir kali sebelum ditutup. 100 mi'ata marrah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Disidrum oleh bapaknya kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.